Aku sekalian di pemuda keluarga muda GKI Persekutuan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini ceritanya ibadah pemuda keluarga muda terakhir sebelum tahun baru. Tadi sebelum Natal, karena Natal kita ada ibadah lagi dan sebagainya ya. Oke, jadi mari kita menikmati waktu ini yang sudah dianugerahkan Tuhan bagi kita. Kita akan mulai ibadah kita, mari kita sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami pada sore hari ini bersyukur padamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik di setiap langkah kehidupan kami. Engkau selalu hadir bagi kami ya Tuhan, merancangkan yang terbaik bagi kami. Dan Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami ingin menyiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau memberkati ibadah ini, Kau memberkati setiap kami, setiap hati yang ada di sini. Kau memberkati juga ruangan ini ya Tuhan, agar hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dan Roh-Mu boleh kami rasakan pada sore hari ini ya Tuhan dalam ibadah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus tuntunlah kami, dan juga Engkau jamah dan berkati hamba-Mu Pendeta Richard yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah oleh karena kasih karunia-Mu juga kami boleh dicerahkan, kami boleh bertumbuh di dalam iman pada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, sertailah ibadah kami, berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dan pimpinlah setiap kami di dalam Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai ibadah pada sore hari ini. Haleluya, amin. Saya undang teman-teman, kita berikan salam kanan kiri, katakan senang sekali bertemu denganmu. Yang sedang berdiri, tolong tetap berdiri. Yang belum berdiri, mari kita berdiri sama-sama. Kita akan memuji Tuhan kita. Kita pujikan Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, we give
give you glory. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise, Lord. We give you glory. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise, Lord. We give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, katakan Gloria. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya, puji Dia. Kemuliaan buat Tuhan kita. Oke, kasih salam lagi ke kiri dan kanan, katakan, ayo semangat memuji Tuhan. Tapi semangat kan? Masih semangat kan? Amin. Jadi masih berdiri gak apa-apa ya. Yuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita sebisa kita, semampunya kita saat ini, mari kita naikkan sukacita kita, naikkan pujian kita bagi Tuhan ya. Terbesar dan termulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Kita tepuk tangan sama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua
memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Katakan, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sekali lagi katakan, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua. Sekali lagi katakan, kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua memujimu. Biarlah semua memuji, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, silakan duduk teman-teman semua. Hari ini temanya Hope in the Lord, harapan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sepertinya kita masih perlu harapan itu di dalam Tuhan Yesus, kalau menurut saya ya. Kalau dalam kehidupan sekarang ini, bahkan beras aja sampai harganya naik kan, itu jadi banyak kekhawatiran ya teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Iya, udah umur segini mikirinnya beras aja gitu. Ya, hari ini kita akan belajar dari hambanya Pak Pendeta Richard. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita, mari kita menyembah Dia. Nafas dulu sebentar, nggak apa-apa ya. Siapa di sini yang harapannya masih pada Tuhan? Amin. Kalau enggak mungkin datang ke sini ya. Haleluya. Mari kita bersatu hati, kita naikkan pujian kita buat Tuhan.
Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta, Kau yang bertahta dalam gelap. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Katakan Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan ya Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Biarkan musik yang menyanyikan lagu ini, kita ungkapkan penyembahan kita ungkapkan syukur kita melalui mulut kita sendiri, melalui hati kita. Katakan, pujilah Dia, syukur pada Dia. Oh Tuhan, terima kasih atas hidup Engkau anugerahkan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau besertaku selalu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Kau harapan kami. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hanya bagi-Mu pujian penyembahan kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Saya undang kita semua untuk berdiri, katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan, Engkaulah Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Katakan dengan sungguh, Engkau Allah Immanuel. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Akan ku sempurnakan jadi karya terindah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalah, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku
kan setia sampai akhir hidupku. Katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan, kini aku percaya ya Tuhan. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan, ku ikuti, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita renungkan kembali sepanjang tahun 2025. Apakah kita masih berharap kepada Tuhan? Tuhan ingatkan saya sore hari ini, perjalanan kita tidak mudah. Banyak yang mengalihkan perhatian kita. Masalah keluarga mungkin, masalah di sekolah atau kuliah kita mungkin, atau pergumulan dalam pekerjaan, membuat kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Dan sore hari ini, seberapa kita masih berkata, ya Tuhan, aku masih setia Tuhan, mengiring Engkau. Bahkan menjelang akhir 2025 ini Tuhan, banyak hal yang tidak mudah yang harus kami lalui Tuhan. Banyak hal yang membuat mata kami menjadi luntur Tuhan, tidak lagi memandang Engkau. Tapi malam hari ini Tuhan, kami mau berkata Tuhan, Tuhan Yesus, ini aku Tuhan. Aku di sini Tuhan. Aku masih setia. Aku di sini Tuhan. Aku masih bersama-sama mengiring Engkau Tuhan Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita sekali lagi. Kita naikkan sekali lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan pengertian bahwa sepanjang tahun yang ini kita lalui,
kita masih berkata, Tuhan, ini aku. Katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mungkin kita sudah mau menyerah. Ini aku berserah. Mungkin kita sudah mau berkata, sudahlah, aku menjadi biasa-biasa saja dalam mengikut Tuhan. Atau mungkin kita berkata, sudahlah, aku gak mau pelayanan lagi, gereja lagi. Mari kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Kukan setia Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, angkat wajah kita. Mari setiap pribadi berkomunikasi dengan Tuhan. Angkat wajahmu, katakan, kini percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kuatkanku Tuhan, dasar kami berharap Tuhan. Ini aku berserah. Aku percaya hanya kepadamu Tuhan. Masa depan kami, hidup kami mau di dalam Engkau Tuhan. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sekali lagi katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Kuatkanku, Engkaulah dasar kami. Dasarku berharap. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidup. Mari katakan, ku kan setia sampai akhir hidup. Katakan, ku kan setia. Katakan, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita lebih meriah lagi. Aku mau setia Tuhan. Aku mau setia Tuhan. Aku mau setia Tuhan. Yes Lord. Benar ya Tuhan, bahwa kami mau setia kepada Tuhan. Seperti apapun perjalanan kehidupan kami tahu Tuhan, ada banyak hal yang akan kami hadapi. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada berjalan bersama dengan kami. Tuhan ada menuntun kami. Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kami,
Bahkan dalam setiap masa-masa yang ada di dalam hidup kami, Tuhan melihat, Tuhan menyertai kami. Namun ya Tuhan, mampukan kami untuk tidak berpaling daripada Tuhan. Apapun yang kami hadapi, rintangan seperti apapun yang kami alami Tuhan, biarlah kuasanya Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami. Biarlah kuasanya Tuhan boleh menolong kami. Bahkan kini tiba saatnya Tuhan, kami mau datang ke hadapan Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami juga kedapatan sampai akhirnya kami setia di hadapan Tuhan. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang indah. Berbicaralah Tuhan dalam setiap hati dan pikiran kami. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami. Seperti apapun perjalanan kami Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menuntun kami di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya persilahkan duduk kembali. Iya, shalom. Aduh, kurang semangat ya. Sekali lagi, shalom. Kayaknya sudah lelah dalam memuji-muji Tuhan ya. Tetapi dalam firman Tuhan ini kita dikatakan jangan lelah nanti ya. Saya yakin dan percaya bahwa kelelahan kita bukanlah lelah yang yang sia-sia gitu ya. Tetapi bahwa kita adalah orang-orang yang bersemangat, yang selalu kuat dan mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya sudah makan ya Bapak Ibu Saudara-saudara? Sudah? Oh, iya, supaya ini nanti jangan supaya enggak lapar gitu ya. Tapi sebelum kita makan jasmani, kita makan rohani dulu gitu ya. Kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu hope in the Lord ya. Lalu dikatakan di situ, do you still have a hope in Him? Gitu. Saya kebanyakan makan andaliman jadi agak susah ini bahasa Inggrisnya gitu ya. Ya, dari kitab Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Saya akan bacakan bagi kita semua. Marilah kita membuka Alkitab atau Alkitab kita. Beginilah firman Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai disitulah firman Tuhan. Ya, sekali lagi shalom. Terlihat memang wajah-wajah menuju akhir bulan ya. Belum ngajian ya. Iya, kalau di bahasa Indonesia kan berarti berharap pada Tuhan. Lalu ada pertanyaan di situ muncul, apakah kamu masih punya harapan padanya? Coba tanya kanan kirinya dulu, katakan, do you still have a hope in Him? Coba katakan. Iya, kalau kita melihat di sini bagaimana dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pemuda-pemudi, kalau saya mau bertanya, pernahkah kita lelah dalam kehidupan ini? Pernah? Sering ya, pastinya lelah ya, apalagi kalau banyak tekanan, banyak pergumulan, banyak permasalahan gitu ya. Lalu kalau saya mau bertanya bagi kaum ibu, Bu, pernahkah engkau lelah melihat suamimu? Pernahkah engkau melihat suamimu lelah? Misalnya pulang kerja gitu, kecapean gitu ya, lagi banyak pikiran gitu ya. Atau mungkin pernahkah ibu-ibu melihat suami ibu-ibu lelah gitu ya? Maksudnya dalam kata artian di sini itu lelah menghadapinya gitu ya, banyak maunya gitu. Apalagi kalau banyak permasalahan gitu kan, seakan-akan kalau lihat suami itu tambah masalah gitu ya. Tapi di sini enggak ya, gitu ya. Kaum bapak pernah enggak lelah melihat istrinya?
Pernah? Enggak ya. Justru biasanya kalau melihat sang istri semangatnya semakin berapi-api gitu ya. Semakin bersemangat gitu. Apalagi mungkin kaum ibu kalau bersemangat melihat suaminya mungkin hanya di awal bulan kali gitu ya. Baru gajian gitu. Terus di akhir-akhirnya enggak. Tapi enggak ya. Nah di sini kita mau melihat bagaimana dalam kehidupan ini, kita mau melihat dalam kehidupan ini rasa lelah itu harus dihancurkan gitu. Secara manusiawi wajar lelah gitu ya. Apalagi kaum muda gitu ya, pemuda-pemudi. Pernah nggak lelah melihat pasanganmu? Yang punya pasangan ya. Pernah nggak kira-kira lelah lihat pasanganmu? Biasanya justru ketika masa-masa berteman atau berpacaran, ketika melihat pasangan itu pasti menjadi sebuah sinergi atau energi gitu ya, atau kekuatan gitu. Dan biasanya setelah berumah tangga baru mungkin agak lelah kali gitu ya. Tetapi kita mau melihat bahwa seperti apapun, mau dari berteman atau berpacaran sampai berumah tangga, haruslah senantiasa melihat pasangan itu dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera ya. Nah di sini kita mau melihat bagaimana dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna terjatuh tersandung. Kalau kita mau melihat ada banyak kiasan di sini ya, ditekankan orang-orang muda di sini, bahkan teruna-teruna itu sama seperti memang kaum muda yang kuat gitu. Dan yang sudah kuat pun mereka jatuh tersandung. Di situ kita bisa melihat. Dan kita melihat di ayat 30 itu yang terkuat pun itu teruna-teruna itu seorang pemuda yang sangat kuat gitu ya. Yang sudah sangat kuat pun dia bisa terjatuh. Tetapi dikatakan di ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru katanya. Lalu apakah kita orang-orang yang setia menanti-nantikan Tuhan? Apakah kita selalu berseru kepada Tuhan ketika kita lemah, ketika kita lesu? Ketika kita lelah, apakah kita selalu berseru kepada Tuhan dengan doa kita, dengan pujian kita? Terkadang kita lelah dalam rumah tangga kita, terkadang kita lelah dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, bahkan dalam rumah tangga adalah titik terlelah katanya, tercapek gitu ya. Belum yang mengurus suami, mengurus istri, mengurus anak katanya gitu ya. Bahkan untuk mengurus anak itu katanya pada masa-masa zaman sekarang ini tingkat stresnya itu lebih tinggi gitu ya. Bagaimana anak-anak sekarang itu sudah memiliki dunia yang berbeda, apalagi dunia gadget gitu ya. Bagaimana tekanan-tekanannya lebih sulit. Tetapi disinilah kita mau melihat dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Lalu bagaimana supaya kita mendapat kekuatan baru? Di sini kita mau melihat bagaimana berharap pada Tuhan. Kalau kita mau melihat, jelas dikatakan tadi menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana kita mengikatkan diri kita atau memperbarui kekuatan kita seperti merekatkan tali yang putus supaya bersatu. Diibaratkan kita sama dengan Kristus terhubung, kita harus mendekatkan diri kepada Kristus supaya kita mendapat kekuatan yang baru. Bagaimana caranya? Bahkan dalam persekutuan kita ini, kalau kita berkumpul pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah bahwa ini juga kita meneratkan diri kita kepada Kristus untuk memperoleh kekuatan yang baru. Supaya kita tidak merasakan bahwa kehidupan kita hanya begitu saja gitu ya. Setiap penyembahan kita, setiap peribadan kita, setiap doa kita, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan merekam dengan baik. CCTV-nya Tuhan tidak pernah mati, CCTV-nya Tuhan tidak pernah bervirus, CCTV-nya Tuhan tidak pernah dan tidak bisa diotak-atik orang. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Tuhan merekam dengan baik Bapak Ibu Saudara-saudara. Baik dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, apa yang kita kerjakan Tuhan merekam dengan baik. Itulah yang mau kita lihat. Bahkan pada saat hari ini pun apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, Tuhan melihat. Gitu kan? Karena CCTV-nya Tuhan tidak pernah mati dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita merasa kelelahan, merasa tidak kuat, gitu kan?
Apalagi tingkat stres dalam rumah tangga itu sangat banyak gitu kan, banyak aja tantangannya gitu. Kira-kira yang paling lelah dalam rumah tangga itu kaum bapak atau kaum ibu? Kira-kira gimana bapak ibu? Kaum bapak atau kaum ibu? Atau sama aja gitu ya? Sama aja gitu ya. Kalau kita juga mau melihat bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita, banyak keluarga-keluarga muda yang kandas di tengah jalan. Karena mereka tidak berharap pada Tuhan gitu kan. Dan itulah sebabnya dikatakan berharaplah pada Tuhan. Bahkan juga ada sebuah cerita gitu ya. Minggu lalu, berapa hari lalu saya sudah khotbahkan juga gitu ya. Ada banyak keluarga muda selalu berantem gitu kan. Lalu singkat cerita si istri berkata pada suaminya, abang, kau mau membangun rumah tangga atau rumah duka katanya. Setiap hari hanya duka cita yang kau berikan, hanya duka yang kau berikan dalam rumah tangga kita katanya gitu kan. Dia selalu menangis gitu kan. Sudah tidak ada lagi suka cita, tidak ada lagi damai sejahtera Allah di tengah-tengah keluarganya. Itulah sebabnya banyak orang pacaran, 8 tahun pacaran, 9 tahun pacaran, berumah tangga hanya 2 tahun, 1 tahun. Kenapa? Karena gak berharap pada Tuhan. Tetapi disinilah kita mau melihat bagaimana kita diajarkan untuk berharap pada Tuhan. Kalau kita melihat pada masa-masa kehidupan ini ada banyak tantangan dalam pergumulan kita Bapak Ibu, benar? Setuju nggak kalau semakin kita mengikuti zaman ini tantangan semakin banyak dan semakin kuat gitu kan? Tetapi di sini kita mau melihat dalam perjalanan kehidupan ini sungguh perjalanan yang melelahkan gitu kan? Tetapi kalau kita berjalan sendiri pasti melelahkan. Tetapi kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Kristus, percayalah kita tidak akan lelah. Karena kita hidup di era hustle culture, budaya kerja keras tanpa henti gitu ya. Lalu dalam sosial media pressure, tekanan media sosial dan financial anxiety, kecemasan finansial. Faktor ini mempengaruhi kehidupan kita, benar? Dikit-dikit orang update status, kita punya masalah, kita tersinggung gitu kan. Padahal belum tentu statusnya untuk kita gitu kan. Lalu ketika ada masalah, dikit-dikit update status gitu kan. Mungkin di status WA, di Instagram, di Facebook gitu kan. Misalnya baru berantem mungkin sama suaminya. Tuhan, kenapa dia jadi begini Tuhan? Kalau dulu dia sangat romantis gitu kan. Dia sangat baik, dia tidak pernah marah gitu kan. Kenapa dia setelah bersamaku dia selalu marah-marah Tuhan? Masak ikan aja gosong dia marah Tuhan gitu kan. Dulu-dulu gak pernah Tuhan gitu kan. Kopi yang kurang manis sekarang dia sudah marah Tuhan katanya gitu kan. Kalau dulu-dulu seperti apapun yang kulakukan dia gak pernah marah gitu kan. Lalu mungkin banyaklah komenan-komenan gitu kan. Lalu kita terpacu untuk berpikir yang tidak gitu kan. Nah itulah kita mau melihat bagaimana dalam kehidupan ini tekanan media sosial juga sangat mempengaruhi keluarga muda dan kaum muda untuk hidup di era digital ini. Itu tadi apa-apa update status gitu kan. Lagi makan bareng sama Misua nih gitu kan, contohnya gitu kan. Terus lagi healing sama istri nih gitu kan. Apa-apa kita update, sebenarnya gak apa-apa karena memang sebagian dari penyegaran jiwa kita gitu kan. Tetapi terkadang kita ada banyak salah menggunakan media sosial gitu ya. Ketika kita mau berharap pada Tuhan, tetapi terlalu banyak kita update statusnya atau berdoanya di media sosial gitu kan. Apalagi mungkin mengucapkan ulang tahun gitu Pak ke suaminya gitu kan. Terlalu banyak doanya di Facebook gitu kan. Iya enggak sih Bapak Ibu? Kalau kita melihat Facebooknya orang-orang gitu ya, kebanyakan ketika ada ulang tahun mungkin istrinya, anaknya, suaminya, mamanya, bapaknya lebih banyak panjang di Facebook kan.
Misalnya pemuda-pemudi ya, selamat ulang tahun sih ya sayang gitu kan. Semoga diberkati, panjang umur, pekerjaan lancar gitu kan. Terus panjang gitu kan, tidak marah-marah lagi gitu kan. Kita bangun hubungan yang sehat gitu kan. Apalagi mungkin suaminya gitu kan update. Biasanya kalau suami-suami sih nggak terlalu update panjang ya biasanya. Cuman selamat ulang tahun ya mami, GBU, biasa gitu kan. Karena biasa katanya suami lebih cuek katanya gitu ya. Benar gak sih? Kalau kita perhatikan gitu ya. Tapi kalau istri biasanya mau panjang lebar gitu kan. Tetapi dalam hal ini kita mau melihat bagaimana kita berharap pada Tuhan itu langsung berkomunikasi melalui doa dengan Tuhan. Percayalah, apa harapan kita, seperti apapun tantangan kita, seperti apapun permasalahan kita, pasti Tuhan akan menolong kita ketika kita mau berserah diri pada Tuhan. Tantangan dalam masalah rumah tangga, dalam pekerjaan. Karena kitab Yesaya ini bagaimana mengajarkan kita, kalau kita melihat secara keseluruhan kitab ini, bagaimana kitab ini sebuah perjalanan di mana ada masalah-masalah lalu kita ditekankan atau diajarkan dengan ayat-ayat yang menguatkan ini. Dan kita juga melihat bagaimana pesan Nabi Yesaya di sini jelas mengatakan kekuatan kita sendiri memiliki batas kadaluarsa. Karena kekuatan kita ini memiliki batas atau bisa kadaluarsa, itulah sebabnya ditekankan bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Kecerdasan kita bisa habis Bapak Ibu, kekuatan kita bisa habis, tabungan kita bisa berkurang, energi fisik dan kekuatan dalam keseharian kita itu bisa juga habis, bisa lelah kita. Bahkan tekad terkuat sekalipun bisa luntur di tengah badai kehidupan. Ketika rancangan-rancangan kita sudah kita tekankan, tetapi ketika ada badai kita bisa saja mungkin terjatuh gitu. Lalu kita tidak bersemangat lagi untuk mencapainya. Itu tadi, bagi pemuda mungkin ada kelelahan mengejar IPK yang tinggi, tugas-tugas kuliah yang sulit gitu kan, mencari pekerjaan yang stabil, kecemasan gitu kan, kelelahan membandingkan hidup dengan sorotan di Instagram gitu kan. Kita melihat konten-konten di Instagram gitu kan, melihat story-story orang gitu. Dan bahkan kebanyakan kita terlalu sibuk membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain gitu kan. Bahkan mungkin suami kita dengan suami orang lain gitu kan. Pi, gak kamu lihat itu Pi, suaminya yang sana mau nyapu rumah Pi, mau nyuci piring, mau nyuci kain gitu kan, mau ngepel rumah gitu kan. Lalu si suami bilang, ya udah itu aja sama kamu Mi, katanya gitu kan. Ya udah bilanglah Mi, katanya gitu kan, gak mau kalah gitu kan. Lalu banyak, nah gak kamu lihat sih yang sana, nah dia bisa kuliah, dia bisa kerja bagus gitu kan. Terkadang kita terlalu sibuk dan terlalu banyak membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Padahal bahwa hidup bukanlah perbandingan tetapi perjuangan dan perjalanan. Itulah sebabnya kita dikatakan berharaplah pada Tuhan. Mari kita menantikan Tuhan yang luar biasa untuk bekerja dalam kehidupan kita. Mengandalkan kekuatan sendiri sama seperti menyalakan smartphone Bapak Ibu. Ketika kita memiliki baterai 100%, cepat atau lambat ia akan mati, gitu kan? Ketika digunakan. Sama dengan kita, ketika kita menggunakan kekuatan kita, kita juga akan bisa lemah atau habis baterai. Bagaimana caranya? Kita mencasnya dengan Tuhan. Kalau baterai kita habis, kita biasanya apa? Menchargernya kan Bapak Ibu. Bagaimana supaya dia memiliki baterai lagi. Bahkan dalam diri kita. Ketika kita lemah, lelah, ketika baterai kita sudah habis, maka mari kita cas diri kita kepada Tuhan. Melalui penyembahan kita, melalui pujian kita, melalui ibadah kita. Bahkan dari seruan-seruan doa kita terkuat itu pun akan menghubungkan kita dengan Allah. Karena doa bukan seberapa keras volumenya, seberapa panjang durasinya, tetapi seberapa tekun kita berdoa kepada Tuhan. Percayalah bahwa hidup ini penuh dengan badai Bapak Ibu, penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan dan cobaan.
Itulah sebabnya ditekankan bagaimana kita supaya seperti Raja Wali. Tahu burung Raja Wali Bapak Ibu, saudara-saudara? Pernah gak lihat burung Raja Wali? Pernah? Kalau saya mau menceritakan bagaimana hidup burung Raja Wali ini panjang ya, tapi kita mau ambil inti-intinya saja. Kalau Raja Wali dia terbang, dia tidak membuang energi melawan badai, tetapi menggunakan daya angkat badai untuk membawa dia naik tinggi. Ketika badai itu kuat, justru si burung Raja Wali semakin terbang tinggi. Kalau kita tahu bahwa burung Raja Wali ini, bahwa pesawat itu Bapak Ibu gambaran dari burung Raja Wali katanya. Pesawat tercipta karena terinspirasi dari burung Raja Wali, katanya gitu ya. Dan kita diajarkan bagaimana seperti burung Raja Wali tadi dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Kita diajak untuk terbang tinggi Bapak Ibu. Nah, berharap pada Tuhan memberi kita perspektif ilahi. Kita tidak lagi stres dengan masalah di tanah gitu kan. Bagaimana kita tidak stres dengan tetangga kita mungkin yang kurang baik, tagihan kita yang mungkin banyak gitu kan, kredit kita mungkin gitu, kredit mobil, kredit rumah atau kredit apapun itu. Kalau kita mau berserah pada Tuhan, mungkin kita lelah mencicilnya gitu ya. Tetapi ketika kita mau mengandalkan Tuhan, percayalah semua akan tercukupi gitu. Dan kita juga diajak berlari tanpa lelah. Teruslah berlari pada Tuhan. Kita tidak akan pernah lelah kalau kita memang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sama halnya Bapak Ibu, saya mau mengilustrasikan sebuah pohon ya. Kalau Bapak Ibu menanam 2 pohon, anggaplah ini pohon apa saja gitu ya, ditanam di dalam rumah dan ditanam di luar rumah. Kira-kira pohon mana yang akan tumbuh subur Bapak Ibu? Yang di dalam rumah kah atau yang di luar rumah? Kalau di luar rumah dia akan mendapat cahaya, akan mendapat air, akan mendapat panas gitu kan. Akan ada mungkin angin-angin kecil gitu. Tetapi kalau di rumah dia tidak akan ada cahaya, tidak ada angin gitu. Kira-kira pohon yang mana akan tumbuh subur? Yang di luar. Ketika ada badai, ada angin, ada matahari mungkin yang panas, dia akan tumbuh subur. Sama dengan kita, supaya kita bertumbuh mungkin terkadang kita harus diperhadapkan dengan beban-beban masalah. Seperti panasnya matahari yang mungkin membakar hati dan pikiran kita. Tetapi ketika kita mau berserah kepada Tuhan, kita berakar pada Tuhan, maka kita akan bertumbuh. Kita gak bisa menolak badai dalam kehidupan kita. Seperti apapun pasti akan ada badai itu. Tetapi tergantung bagaimana kita mau meresponinya. Terkadang kita justru terlarut dalam badai itu. Sehingga si iblis bekerja melalui diri kita. Si iblis menyuntikkan hal-hal yang tidak baik. Tetapi disinilah kita mau melihat bagaimana dalam kehidupan kita seperti Raja Wali yang kuat, yang mau terbang tinggi. Kita terbang tinggi melewati badai hidup ini dan kita mau terhubung dengan Kristus. Berjalan tanpa menjadi lesu, ini adalah energi atau tugas harian yang mungkin membosankan dalam kehidupan kita. Gitu kan, apalagi kaum ibu yang ibu rumah tangga mungkin ya, yang harus keseharian dalam rumah tangganya, mengurus suami, mengurus anak, membantu mengerjakan PR gitu ya. Mencuci kain, menyuci pakaian, memasak gitu kan. Mungkin kita akan lelah, tetapi kita mau melihat bagaimana supaya kehidupan ini tidak lelah. Ketika kita mau berharap pada Tuhan, itu tadi, berharaplah kepada Tuhan adalah tindakan kita untuk mencas diri kita kepada Tuhan. Kita mencolokkan diri kita kepada Tuhan, supaya hati dan pikiran dan jiwa raga kita terhubung kepada Kristus. Bagaimana cara mencolokkan charger itu atau mencas diri kita kepada Tuhan? Yang pertama, pilihlah pause.
Di tengah hiruk pikuk, ambillah waktu untuk diam dan mengingat janji Tuhan. Gitu ya. Kita berhenti sejenak Bapak Ibu. Sama halnya kan, kalau sebuah handphone dia sudah kepenuhan, pasti daya kerjanya akan turun, akan lemah. Ketika kita juga terlalu sibuk memasukkan pemikiran-pemikiran akan duniawi ini, kita pun akan lemah. Untuk itu pilihlah pause, berhentilah sejenak di tengah hiruk pikuknya, ambil waktu untuk diam dan mengingat semua kasih Tuhan. Lalu pilihlah pray, angkat segala kecemasan, kelelahan, dan burnout kita kepadanya dalam doa yang jujur, mengosongkan diri kita, kosongkan pikiran kita, tangki pikiran kita, supaya kita bisa terfokus padanya, supaya kita bisa berharap padanya, gitu kan? Pilihlah proklaim ucapan iman kita. Ketika kita sudah tak kuat, katakan gak kuat. Ketika kakimu sudah tidak mampu lagi berdiri, berlututlah. Ketika matamu sudah tidak mampu lagi untuk melihat, tertutuplah. Berserulah kepada Tuhan. Ketika tanganmu sudah tidak mampu lagi untuk mengangkat tinggi, berserulah, berdoalah pada Tuhan. Lipatlah tanganmu. Mintalah pertolongan Tuhan. Karena kita yakin dalam kehidupan kita tidak ada yang mustahil gitu kan. Bahkan di serba yang instan ini gitu kan, ada banyak yang instan. Bahkan sekarang semuanya apa-apa melalui gadget gitu kan. Kalau mungkin masa-masa pacaran, menjemput pacarnya atau menjemput kekasihnya adalah sesuatu hal yang paling disukai atau indah gitu ya. Apalagi kalau biasanya mau malam minggu gitu kan. Misalnya dibilang jam 7 mau kencan gitu kan, biasanya 6:30 sudah di depan pintu rumahnya atau di depan kosannya gitu kan, dengan semangatnya gitu. Lalu dipakai parfum 1 botol gitu kan, lalat pun lewat sampai mati karena harumnya gitu kan. Bagaimana pemuda-pemudi mungkin ketika menjemput pasangannya adalah hal yang penuh dengan sukacita gitu ya, berbunga-bunga. Tetapi ketika berumah tangga, kebanyakan kaum bapak sudah naik Grab aja lah Mi, katanya gitu kan. Aku lagi capek pulang kerja gitu kan. Itu tadi sekarang sudah instan. Apa-apa sudah menggunakan gadget. Pesan ini bisa sampai gitu kan. Bahkan juga rasanya kalau nggak ada paket itu seakan kayak kehidupan itu nggak ada gitu ya. Apalagi kalau nggak ada handphone gitu kan. Kayak ada rasa yang kurang gitu dan tidak bersemangat. Tetapi disinilah kita mau melihat seperti apapun perjalanan kehidupan kita, seperti apapun badai hidup kita, percayalah kita diajak untuk selalu menanti-nantikan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan Tuhan. Tetapi ketika kita mau berserah diri, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Dalam tantangan kehidupan pemuda-pemudi, kaum bapak, kaum ibu, percayalah, dalam situasi apapun jangan pernah cepat mengambil keputusan. Bahkan ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu, di mana ada sebuah keluarga. Jadi keluarga ini adalah keluarga muda ya. Keluarga muda, mereka baru berumah tangga 1 bulan kurang lebih gitu. Lalu singkat cerita, rumah mereka mengontrak, rumahnya tidak jauh dari rumah ibunya si perempuan. Lalu singkat cerita, suaminya akan pergi kerja keluar kota. Dan ketika satu minggu berlalu, si suami ingin pulang ke rumahnya. Namun si suami tidak memberi kabar kepada istrinya karena dia ingin memberi surprise gitu ya. Lalu ketika si suami pulang larut malam, jadi mereka sudah ada punya kunci masing-masing gitu ya. Tibalah si suami ke rumahnya. Ketika si suami sampai ke rumahnya, dia melihat bahwa dalam kamar itu sudah ada 4 kaki yang tertutupi selimut sampai kepala. Jadi ketika si istri pada saat itu tidak tahu kenapa dia ada rasa takut, ada rasa cemas, ingin tidur sendiri.
Lalu singkat cerita dia memanggil ibunya, mamanya untuk tidur menemani dia di dalam kamar. Lalu ketika si suami ternyata membuka pintu kamarnya, dia mendapati bahwa di atas tempat tidur sudah ada 4 kaki dan tertutup selimut. Si suami berpikir bahwa istrinya telah selingkuh. Dia melihat bahwa inilah permasalahan terbesar dalam rumah tangganya. Lalu singkat cerita, dia teringat kata-kata mamanya. Nak, apapun yang terjadi dalam hidupmu, permasalahan seperti apapun dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu, putarilah ruang tamumu sebanyak 10 kali katanya. Padahal sebelum dia terpikir itu, dia sudah ke dapur, diambil pisau. Terus dalam hatinya, kalian berdua harus mati di tanganku gitu. Ketika dia berjalan dari dapur ke ruang tamu sambil memegang pisau, dia teringatlah kata-kata ibunya itu. Apapun yang terjadi dalam rumah tanggamu, nak, putarilah sebanyak 10 kali ruang tamumu katanya. Lalu dia melakukan itu, dia memutari 10 kali ruang tamunya. Pada saat hentakan ke 10 kali, mertuanya bangun. Dan ternyata dia terkaget-kaget bahwa mertuanya lah yang ada di atas tempat tidur itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita melihat kehidupan ini memiliki masalah yang seakan kita tidak bisa taklukkan. Ada masalah yang mungkin membuat kita tertekan, merasa sangat sakit sehingga kita tidak bisa keluar dari masalah itu. Tetapi percayalah, kalau saja tadi mungkin dia sudah tidak mengandalkan Roh Kudus atau dia tidak mendengarkan kata-kata orang tuanya, dia pasti sudah membunuh mertuanya. Tetapi dalam ilustrasi ini kita bisa melihat Bapak Ibu, seperti apapun permasalahan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, jangan pernah andalkan diri kita. Andalkanlah Kristus, minta hikmat Roh Kudus. Seperti apapun yang terjadi, percayalah bahwa Tuhan merancang semuanya indah. Tidak ada rancangan Tuhan yang tidak baik. Kalau saja mungkin dia melihat itu adalah permasalahan yang sangat menyakitkan gitu kan, melihat dengan tidak setia itukah istriku gitu kan. Tetapi dalam hal inilah kita mau melihat bahwa di situ Tuhan bekerja di dalam setiap kelemahan kita. Percayalah, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah sia-sia dalam kehidupannya. Dia tidak akan pernah ditinggalkan ketika kita mau menantikan Tuhan. Bahkan ada sebuah ilustrasi yang terakhir Bapak Ibu, pendaki yang kehabisan oksigen. Ya, jadi ada sebuah cerita di mana bayangkan kisah seorang pendaki gunung muda yang ambisius. Dia bernama Reno ya. Jadi ada seorang pendaki namanya Reno ya. Oh ada Reno ya? Tapi bukan Reno Panggabean ya. Iya, saya buat aja lah Reno Panggabean sini ya. Iya, jadi si Reno ini, Reno sudah melatih dirinya bertahun-tahun untuk melakukan naik gunung. Jadi bagaimana dia menaklukkan puncak tertinggi di dunia. Bertahun-tahun dia menaklukkan gunung-gunung yang tinggi gitu. Dan ia sangat percaya pada kekuatannya sendiri. Ia punya perlengkapan terbaik, fisik paling prima, dan mindset berkata, aku pasti bisa. Dia berkata dalam dirinya, aku pasti bisa. Dalam pendakian terakhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan Sherpa atau pemandu lokal, atau pemandu pendaki gitu ya, dan tim pendukungnya. Terlalu jauh di belakangnya, jadi dia memilih untuk duluan. Dia meninggalkan pemandu lokal dan tim pendukungnya. Ia ingin menjadi yang tercepat, mencapai puncak. Di ketinggian zona kematian, dia sudah sangat tinggi. Energinya mulai terkuras drastis, ia mulai lesu dan rebah. Seperti ayat ke-30 tadi dikatakan ya. Oksigennya menipis dan ia mulai panik, ia memegang botol oksigennya. Tetapi isinya sudah hampir kosong. Ia telah mengandalkan persediaan oksigennya sendiri, yaitu kekuatannya sendiri tadi, dan persediaan itu pun habis, kekuatan dalam dirinya pun sudah habis.
Lalu saat ia hampir menyerah, ia ingat kata-kata pemandunya. Reno, di atas sini usahamu yang paling keras akan membunuhmu, katanya. Kau harus berhenti berjuang, berlutut dan panggil bantuan radio. Radio yang itu ya. Reno yang putus asa akhirnya menjatuhkan diri di salju, mengambil radio dan dengan suara lemah ia memanggil timnya. Tim pendukung segera tahu ia kehabisan oksigen dan mengirimkan persediaan darurat. Reno berhenti mencoba mendaki dengan kekuatannya sendiri dan menanti-nantikan tim yang ia percaya. Menanti-nantikan ya Bapak Ibu. Dia menanti-nantikan tim yang ia percaya. Begitu persediaan oksigen baru tiba, kekuatan baru. Reno dapat melanjutkan perjalanan bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan sumber daya tak terbatas dari tim yang mendukungnya. Akhirnya, pesan untuk kita, pemuda-pemudi, keluarga muda, kita sering menjadi seperti Reno, bukan Reno, ini Bapak abang ini ya. Kita sering menjadi Reno. Kita mendaki gunung hidup, karir, pernikahan, pelayanan dengan percaya pada botol oksigen kita sendiri, yaitu tabungan gelar networking skill. Ketika kita sampai di zona kematian, kegagalan, krisis, kelemahan, krisis rumah tangga, burnout, kita sadar kekuatan kita sudah habis. Menanti-nantikan Tuhan adalah menghentikan perjuangan solo kita dan memanggil Tuhan untuk mengisi ulang kita dengan kekuatannya yang tak terbatas. Kiranya kita dapat membangun kehidupan kita dengan baik. Bagaimana kita mau bekerja sama dengan Allah. Jangan biarkan Allah saja yang bekerja dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan jangan menjadi rumah tangga yang seperti model pasar gitu ya. Suami istri keras kepala dan gak mau mengalah gitu kan. Sama kan kalau di pasar, kalau kita tawar menawar biasanya saling keras-kerasan gitu kan. Gak ada yang mau ngalah. Dan untuk itu juga lah dalam kehidupan berumah tangga, dalam pemuda-pemudi juga dalam rumah tangga, jangan tidak mau mengalah gitu ya. Supaya rumah tangga itu damai sejahtera, harus ada yang mengalah. Hindarilah model seperti pasar. Bahkan hindari model seperti sekolah. Salah satu pihak terlalu menggurui, gitu kan? Jadi kalau bisa sama-sama belajar. Lalu model kuliah, yang penting materi ada semua, ikatan batin nggak penting gitu kan. Yang penting dari dosennya dapat ilmu, mau seperti apapun dosennya, mau pergi mau datang udahlah, yang penting tidak terjalin hubungan yang dekat gitu. Kita hindarin itu Bapak Ibu. Bahkan hindari juga model rumah sakit gitu kan. Salah satu pihak merasa paling berjasa gitu kan. Padahal dalam rumah tangga itu suami istri, anak saling berjasa dan saling menopang, menolong. Dan model kuburan yang terakhir, hindari model kuburan Bapak Ibu. Kurang komunikasi dan tak acuh dengan pasangan gitu kan. Terkadang apalagi masa-masa sekarang, rumah tangga itu katanya sudah tidak banyak waktu untuk berbicara. Semua sudah sibuk dengan gadgetnya, itu kan? Itu katanya kan, gadget mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Untuk itu hindarilah yang terakhir, model kuburan. Bangunlah seperti hubungan kita dengan Kristus, yaitu model dalam gereja. Kita terhubung satu sama lain, kita melayani bersama, kita beribadah bersama. Dan jangan seperti si Reno Panggabean tadi ya. Marilah seperti Bang Reno yang ini, melayani bersama-sama dengan Tuhan, memuji-muji dengan berapi-api gitu ya. Kiranya kita berharap senantiasa kepada Tuhan, seperti apapun badainya, seperti apapun tantangannya. Ketika seseorang berkata, apakah kamu masih punya harapan pada Tuhan? Katakanlah, ya, saya berharap pada Tuhan
karena kita adalah orang setia yang menanti-nantikan Tuhan. Percayalah bahwa badai di hadapan kita tidak sedahsyat yang kita pikirkan. Semua akan ditaklukkan Tuhan, bahkan badai akan berlalu ketika kita mau berharap pada Tuhan. Teruslah berharap pada Tuhan, jangan lagi kita sibuk dengan permasalahan kita, tetapi lihatlah kasih setia Tuhan di depan sana yang mau tertuju dan terpancar kepada kita. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan kami semua boleh menjadi pemuda-pemudi, keluarga muda yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan, yang mau menyerahkan diri pada rancangan Tuhan. Secara manusiawi mungkin kami tidak kuat, kami tidak mampu Tuhan melihat segala perjalanan kehidupan kami, terlalu sulit medannya Tuhan. Tapi ketika kami mau bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kami adalah orang-orang yang setia berharap kepada Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Tuhan, kami mau seperti Raja Wali Tuhan, terbang tinggi di atas badai permasalahan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menguatkan setiap kepakan sayap kami, setiap perjalanan langkah kaki kami Tuhan kuatkan. Tuhan menopang kami, Tuhan menolong kami. Mungkin kaki kami lelah Tuhan berjalan, mungkin tangan kami lelah Tuhan untuk menggenggam sesuatu yang tidak dapat kami genggam. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam suka duka Tuhan. Bahkan dalam setiap duka hidup kami, dalam setiap pergumulan permasalahan kami, biarlah kami semua beriman dan berharap kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kehidupan kami ini ketika kami mau bersama-sama dengan Tuhan, semuanya akan indah dan Tuhan akan rancang dengan penuh harapan. Dan biarlah Tuhan yang boleh bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan kami Tuhan ada, di dalam permasalahan kami Tuhan ada. Bahkan dalam setiap musim hidup kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Kami yakin dan percaya, kami beriman kepada Tuhan dan kami semua mengimani bahwa kami adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta Richard. Semoga renungan firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua yang ada di sini. Untuk selanjutnya persembahan ya. Ya, kita akan memberikan persembahan kita untuk yang bertugas. Silahkan mungkin maju dulu. Kita akan memberikan sambil menyanyikan pujian Tiada Terukur. Kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Baik, sebelum kita lanjut ada pengumuman dari pengurusnya nggak ada. Lagi libur. Pengumuman pertama apa ya? Oke, jadi untuk ibadah pemuda keluarga muda yang seperti sekarang ini, kita akan adakan lagi Januari tanggal 25. Waktunya sama, tempatnya sama. Jadi kita skip Desember karena Desember kita ada ibadah-ibadah yang lain ya, seperti biasa. Jadi untuk ibadah yang pemuda keluarga muda kita ketemu lagi nanti tanggal 25 Januari ya. Untuk pada Sapa dan Doa itu pertemuan PKM di Google Meet masih akan ada lagi beberapa kali. Sabtu kedua dan ketiga, oke. Sabtu pertamanya ada apa? Sportsnya? Gimana? PIC? Apa kita PKM panahan mungkin belum pernah panahan. Catur belum catur. Oke. Kita nanti akan diinfokan kemudiannya untuk Sabtu pertama. Dan juga untuk yang kaum remaja pemuda yang SMA kuliah, kita ada juga Fellowship judulnya. Dan ini Sabtu kedua dan ketiga di gereja langsung, jadi kumpul langsung di sini ya, setiap Sabtu sore. Oke, ada lagi? Cukup? Alkitab, baca Alkitab masih, kita akan terus baca Alkitab sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman kita akan tetap supaya makin mengerti firman Tuhan ya, semakin akrab, semakin familiar dengan firman Tuhan, 2 ayat setiap hari, dan kita keep up lewat WhatsApp group. Hari ini ayat keberapa, siapa yang udah baca dan segala macam ya. Pasal. Ayat lama banget ya, pasal, 2 pasal. Hari ini ya pasalnya ya, Mazmur 119 ya. Mazmur 119 ya. Ayatnya ada berapa? 176, satu pasal 176, sekali doang, gak apa-apa. Oke, dan kita rencana masih ada kegiatan tahun 2026, jadi sejak tahun lalu kita ada mengumpulkan tabungan untuk sebagai modal awal kita untuk kegiatan outing ya. Mudah-mudahan akan terlaksana pada 2026. Terus untuk yang remaja pemuda akan ada retret lagi tanggal Semoga April 2026 terlaksana. Dan untuk modal awalnya untuk 10.000 per pekan per orang, silahkan nanti menghubungi ke petugas ya. Oke, sudah? Oh ya, ini jadi. Ini jadi. Pengumumannya apa ya tadi? Kak Olive deh, boleh dijelaskan lagi, baru sekali kan soalnya. Iya. Terima kasih Kak Reno. Iya, shalom, selamat sore teman-teman. Kalau ditanya ini jadi. Saya mewakili panitia seksi acara. Kebetulan persekutuan itu kita masuknya seksi acara ya, jadi ya untuk Jambore Nasional ini saya tapi tidak sendiri, saya bersama dengan Kak Karyan, sama Kak Kris juga, sama Kak Steve dan juga tim pemuda-pemudi nanti akan berpartisipasi. Nah, jadi kan tadi ada 2 persembahan. Kenapa ada 2 persembahan? Karena satu akan dialokasikan untuk Jambore Nasional di tahun depan. Jadi rencananya kurang lebih ada di bulan
Maret April sekitar ya sekitar tanggal segitu, Maret April. Jadi berdekatan sama retret yang tadi diumumkan sebelumnya gitu. Jadi mohon doanya, mohon partisipasi Bapak Ibu, pemuda-pemudi juga supaya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar untuk regenerasi pemuda-pemudi selain di persekutuan tapi juga untuk di seluruh gereja GKUI Sinode ya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Selanjutnya, oh udah ya. Berarti selanjutnya kita akan pinjam waktu sebentar, kita akan mengucapkan selamat bagi yang berulang tahun di November ini. Silahkan maju yang merasa berulang tahun. Kalau nggak salah ada yang hari ini banget ulang tahun, silakan maju menjadi contoh ya. Silakan ya. November silakan. Nah, kita akan ucapkan selamat bersama-sama. Dokumentasi dulu. Ya. Silakan lilinnya, siapa yang mau tiup? Ini udah ya, cuman berlima ya? Berenam ya? Oke, iya. Tuhan berkati. Baik, terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Kita sampai pada penghujung ibadah kita. Kita akan tutup dengan doa bersama. Untuk petugasnya mungkin sudah ditentukan. Tes, cek. Yuk kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku Tuhan,
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan Yesus, di penghujung ibadah ini Tuhan, benar Tuhan, kami hanya berharap kepada anugerah-Mu, kami hanya berharap pada perlindungan Tuhan. Kami boleh melalui tahun 2025, bahkan sampai mengakhiri nanti tanggal 31 Desember dengan berkat, dengan kekuatan, dengan pemeliharaan daripada Tuhan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat persekutuan ini Tuhan, pemuda keluarga muda. Persekutuan ini punya Engkau ya Tuhan. Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang memelihara kami dalam kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Kami saling membangun, kami saling membackup, kami saling mendorong, kami saling mensupport. Terima kasih buat acara Spada sepanjang tahun ini. Kami mengucap syukur buat fellowship remaja sepanjang tahun ini. Kami mengucap syukur buat setiap doa-doa, setiap aktivitas yang kami lakukan bersama-sama dalam fellowship. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kami. Keluarga-keluarga yang baik di dalam Tuhan. Kami boleh berfellowship satu sama lain, keluarga di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami serahkan, mungkin ibadah malam hari ini adalah ibadah yang terakhir di tahun ini. Kami percaya kami boleh berjumpa lagi Tuhan dalam tahun depan, dalam sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Tuhan menyertai setiap kami pemuda keluarga muda di tempat ini. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan. Pekerjaan kami, sekolah kami, aktivitas kami Tuhan, pergumulan kami, bahkan sakit penyakit Tuhan. Engkau yang mendengar setiap jeritan, setiap keluhan kami, setiap doa-doa kami. Tuhan yang menjawab. Kami percaya Tuhan, seperti tema hari ini, kami akan terus berharap dalam Tuhan. Kami tidak pernah pupus harapan kami. Kami akan terus berlari kepada Engkau Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Engkau menjadi kekuatan dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa menjadi oksigen dalam hidup kami Tuhan Yesus, yang tidak pernah habis Tuhan, membawa kami terus naik ke gunung-Mu yang kudus Tuhan, mengiring Engkau Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat semua yang terlibat sore malam hari ini. Penari, pemusik, pemuji, penyembah multimedia, pendoa, bahkan pelayan asyir, kolektan. Tuhan berkati semua yang terlibat Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan, Kau memberkati. Tak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa berkati terus Pak Prabowo, berkati Pak Gibran, berkati Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ada keadilan, ada damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Yang jahat kami tolak, yang memecah belah kami hancurkan Tuhan. Yang mau mencuri, yang membunuh, yang mau membinasakan segala kesejahteraan bangsa ini, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri Tuhan. Berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Berkati isu Megatrust, kami berdoa Tuhan, seperti Abraham berseru, seperti Abraham menawar Tuhan, kalau boleh Tuhan, lalukan Megatrust dari Indonesia, ubah menjadi gempa-gempa kecil di dalam nama Tuhan Yesus, yang tidak membahayakan dan tidak mencuri kematian jiwa-jiwa yang sia-sia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk cuaca yang hari-hari ini sedang tidak baik. Kami berdoa buat keselamatan darat, laut, udara, semua boleh tetap terkendali di dalam nama Yesus. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk berita yang kami terima untuk swasembada pangan yang kami doakan setiap saat, setiap waktu. Kami bersukacita Tuhan, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa-doa kami. Setiap pertanian, perkebunan bangsa ini
ini, bahkan hasil tambang emas, perak semua berhasil dan menjadi berkat Tuhan. Bahkan perikanan menjadi berkat bagi Indonesia, kesejahteraan bangsa Indonesia melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada, menjadi berkat dan menjadi terang, menjadi garam. Terima kasih Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Dan kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang bulan November. Engkau yang menambahkan umur yang panjang, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan keberhasilan Tuhan dan kebahagiaan dalam kehidupan setiap mereka yang merayakan Tuhan. Kami percaya 1 tahun ditambahkan, artinya 1 tahun kepercayaan Tuhan ditambahkan buat setiap kami Tuhan, untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami sudah berada di penghujung ibadah kami. Sebentar kami akan pulang dan kami akan menerima doa berkat dari hamba-Mu Tuhan, gembala-Mu di tempat ini Tuhan. Mari teman-teman kita angkat tangan kita sama-sama, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kasih sayang dan pertolongan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima